nyaman biar badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Hari ini kita tetap ibadah di rumah aja ya. Nah, hari ini kita mau mengucap syukur sama Tuhan dan tidak lupa terima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kita dan menyertai kita tiap hari. Nah, kita mau ke satu lagu pujian yaitu Selamat Pagi Tuhan. Musik. Doa pembuka dipersilakan buka di sekolah minggu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada tadi malam sehingga pagi ini. Tuhan, pagi ini kami ingin memulai sekolah minggu virtual ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati kakak-kakak, abang-abang sekolah minggu untuk kami bisa belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas nama-Mu. Haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk adik sekolah minggu yang udah bawa doa pembuka untuk pagi hari ini. Nah, sebelum Kakak Dinda sama kakak-kakak abang-abang di sini lanjut untuk beribadah, Kakak Dinda mau tanya kabar adik-adik dulu nih ya, yang ada di rumah gimana nih kabarnya? Walaupun di rumah aja, Kakak Dinda mau tanya nih kabarnya gimana. Kalau misalnya Kakak Dinda tanya, apa kabar hari ini? Adik-adik jawabnya, luar biasa, yes. Kakak sama abang-abang bantuin kakak ya. Oke, 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Lebih semangat lagi. Kakak Dinda mau tanya sekali lagi. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Nah, karena adik-adik kabarnya udah luar biasa banget nih, Kakak Dinda sekarang mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu. Kita akan menyanyikan lagu Anyong Anyong, Hola Hola, Hello Hello. Apa kabar? Pakai gerakan ya Kakak Nova ya, biar lebih semangat lagi. Yuk, kalau misalkan Dinda bilang Laskar Kristus, adik-adik jawabnya siap sambil berdiri ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus, siap. Nah, belum semuanya nih Kak, kayaknya yang berdiri ya. Kita sekali lagi ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Siap. Nah, kita akan menyanyikan satu lagu Anyong Anyong, Hola Hola, Hello Hello. Apa kabar? Musik Bang. Pakai gerakan ya adik-adik yang semangat. Anyong Anyong, Hola Hola, Hello Hello. Apa kabar? Anyong Anyong, Hola Hola, Hello Hello. Apa kabar? Anyong Hola Hello. Apa kabar? Anyong Hola. Sekali lagi adik-adik.
Nah, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan. Adik sekolah minggu, silakan. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Terima kasih untuk adik sekolah minggu ayat hafalannya. Nah, sebelum kita mengucapkan doa pengakuan iman rasuli, kita mau menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Musik. bersatu mengucapkan doa pengakuan iman rasul. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak Allah Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Diri yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang Novel. Tapi sebelum itu, Kakak Dinda, Kakak Sekolah Mingguan atau Abang yang lain di sini mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu. Kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis. Musik. Aku
kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk ibadah kami minggu pagi hari ini. Bapa dalam surga, sekarang kami akan membaca sebagian firman Tuhan. Kami akan membaca kitab kami, kiranya Tuhan Yesus yang mengajari kami sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang kami baca. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah siap dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mantap adik-adik. Ya, sekarang dengan Abang Nova kita mau baca firman Tuhan, ya. Tapi Abang Nova sebelumnya mau tanya nih adik-adik. Siapa di sini pernah merasa dibohongin? Siapa di sini pernah merasa dikecewain, dibohongin? Bilangnya nanti begini-begini ya, ternyata begini. Gimana rasanya adik-adik? Ya, nah, oke. Hari ini kita mau belajar. Ya, kita mau belajar hal yang sama adik-adik ya. Kita buka kitab kita di 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Oke. Dibuka kitabnya sekali lagi di 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37 ya. Oke, Abang Nopal baca dari sini ya. Adik-adik boleh baca kitabnya di rumah masing-masing. Abang Nopal akan baca ayat 18. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku!" Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu, dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelenainya lah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kupatahkan kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihatnya dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang." Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah aku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkat ini di atas anak itu." Tapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulut di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia melihara anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian melihara pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik.
Ya, Abang Nopal mau ceritain secara singkat ya, jadi perhatikan baik-baik nih. Cerita kita hari ini ya masih bercerita tentang Nabi Elisa, ya masih sama dengan tokoh kita minggu lalu ya. Di sini Nabi Elisa itu ya pergi, ya Nabi Elisa itu pergi ke suatu tempat yang namanya daerah Sunem. Nah, di sana dia ada seorang perempuan kaya, adik-adik, yang sangat baik hati kepada si Elisa ini. Ya, sampai suatu ketika, ya Elisa bernubuat bahwa perempuan ini akan punya anak. Tadinya perempuan ini nggak punya anak, adik-adiknya, tapi Elisa bernubuat sehingga perempuan ini punya anak. Nah, tapi ceritanya adik-adik, ceritanya ketika anak itu sudah besar, ya ketika anak itu sudah besar, suatu ketika anak tersebut sakit dan meninggal, adik-adik. Sedih nggak? Sedih adik-adiknya. Demikianlah perempuan itu sedih. Nah, tapi nggak ada yang tahu. Akhirnya anaknya itu ditidurkan, ya ditaruh di kamar di atas. Nah, ketika sudah ditidurkan di atas, dia pergi ke Nabi Elisa. Ya, dia ngadu sama Nabi Elisa. Ya, dia bilang apa adik-adik? Ya, dia bilang, aku nggak pernah minta anak. Ya, kenapa sih aku dikasih harapan kosong? Gitu adik-adik. Kenapa? Maksudnya adalah, kenapa tiba-tiba anaknya mati? Ya, dia nggak pernah minta anak, tapi ketika dinubuatkan ada anak oleh Nabi Elisa, ketika anaknya gede malah anaknya mati. Sedih banget kan adik-adik ya. Demikianlah si perempuan itu sedih. Ya, tapi dalam kesedihannya dia tetap berharap. Ya, dia tetap berharap kalau Nabi Elisa, kalau dia percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan pasti menolong dia melalui perantaraan Nabi Elisa adik-adik. Ya, apa yang terjadi kemudian? Akhirnya Nabi Elisa datang ke rumah perempuan Sunem tersebut dan dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, anak itu bangkit dari kematian adik-adik. Wah, luar biasa ya. Luar biasa cerita kita hari ini. Jadi cerita kita hari ini adalah Nabi Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem, adik-adik. Ya. Nah, demikian cerita Alkitabnya, demikian firman Tuhan kita hari ini. Apa yang mau kita pelajari hari ini, adik-adik? Adik-adik sesuai dengan tema ibadah kita minggu ini adalah pemberi harapan sejati. Ya, pemberi harapan sejati. Maksudnya apa nih, Bang Nopal? Maksudnya adalah, ya adik-adik, maksudnya sejati di sini adalah yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Ya, maksudnya adalah ketika ketika dia berjanji, ketika dia memberikan harapan, ya itu pasti akan terjadi. Ya, nah pertanyaannya kemudian, terus Bang Nopal, siapa sih pemberi harapan sejati? Ada yang tahu adik-adik jawabannya siapa? Siapa? Pemberi harapan sejati, siapa sih pemberi harapan sejati? Tepat sekali. Ya, pemberi harapan sejati adalah Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Ya, jadi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus adalah pemberi harapan sejati. Ya, nah dengan pemberi harapan sejati tersebut, terus apa yang bisa kita lakukan? Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, nah hari ini kita mau belajar beberapa hal adik-adik. Yang pertama adik-adik, ya, yang pertama bahwa kita sebagai anak-anak Kristen, anak-anak sekolah minggu yang baik, anak-anak sekolah minggu harus selalu berharap kepada Tuhan. Ya, berharap kepada pemberi harapan sejati. Ya, berharap kepada Tuhan sang pemberi harapan sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua apa? Ya, ketika kita sudah berharap kepada Tuhan, masih ingat nggak ceritanya Kakak Tika minggu lalu? Temanya adalah berharap dan berusaha. Ya, ketika kita sudah berharap sama Tuhan, ya jangan cuma berharap, adik-adik, kita harus berusaha. Ya, seperti perempuan tersebut, dia lapor sama si Elisa. Bahkan Elisa pun apa yang dilakukan? Dia berdoa adik-adik kepada Tuhan. Nah, demikianlah anak-anak sekolah minggu HK Tanjung Priok. Ya, ketika sudah berharap, kita harus berdoa kepada Tuhan, sang pemberi harapan sejati. Kenapa? Kita sudah berharap, kita sudah berdoa. Ya, dan yang terakhir, kita harus yakin dan percaya kalau Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Ya, Tuhan selalu menemani kita, memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Dan bahkan adik-adik, bukan tidak mungkin akan ada mukjizat, adik-adik. Ya, seperti perempuan Sunem tersebut, anaknya bangkit dari kematian, adik-adik. Itu hal yang luar biasa. Ya, kalau Nopal baca Alkitab, itu yang bisa membangkitkan orang mati itu hanya ada Nabi Elia, Nabi Elisa, sama Tuhan Yesus, adik-adik. Luar biasa kan? Jadi nggak sembarangan bisa ada mukjizat. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan pemberi harapan sejati, ya bisa memberikan, bisa mengenapi janjinya, bahkan kalau perlu ada mukjizat adik-adik. Ya, jadi sekarang adik-adik sekolah minggu
Kalau lagi merasa capek nih belajar online, aduh Bang Noval pegel belajar online mulu, kapan sih aku susah nih kalau belajar online gitu ya. Nah, adik-adik harus berharap sama Tuhan, berdoa sama Tuhan dan berdoa ya. Walaupun belajar online, adik-adik tetap harus semangat, tetap harus berharap sama Tuhan ya, berharap kalau dengan sungguh-sungguh belajarnya, adik-adik tetap bisa jadi anak-anak yang pintar ya, adik-adik tetap bisa menjadi anak yang luar biasa. Dan ingat, ketika kita sudah berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan, Tuhan pasti menggenapi harapan kita, sehingga kita akan penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Oke, itu saja. Jadi sekali lagi Bang Noval mengingatkan, jangan lupa selalu berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan yakin dan percaya kalau Tuhan pasti memberikan kita selalu dengan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar dari perempuan Sunem dan juga Nabi Elisa yang berharap kepada Tuhan, Sang Pemberi harapan sejati. Bapa dalam surga, kami mau yakin, kami mau berharap selalu kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi kami saat ini. Bapa dalam surga, kami harus belajar di rumah, kami harus selalu di rumah saja. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami Bapa dalam surga, sehingga kami boleh tetap menjadi anak-anak yang pintar. Kami boleh selalu belajar dengan baik, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang pintar dan jadi tetap selalu membawa sukacita Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami Bapa dalam surga, berkati kami di rumah, berkati kami ketika belajar, ketika bermain, dan berkati kami selalu di tengah-tengah keluarga kami Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, Sang Pemberi harapan sejati. Terpujilah namamu dari sekarang dan selamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita melanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi dan bersukacita. Silakan kakak. Terima kasih untuk Bang Noval firman Tuhan kita hari ini. Nah, jadi tema kita kan hari ini pemberi harapan sejati. Jadi adik-adik harus tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah sumber pengharapan sejati untuk kita. Oke, kita mau ngangkat satu lagu pujian, yaitu Mujizat Itu Cinta. Musik Bang.
kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan pada kami, hingga kami bisa melakukan kasih Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami, Engkau memberkati aktivitas kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk adik-adik kami, berkati adik-adik kami, terus berikan kesehatan, kepintaran Tuhan untuk mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami juga, orang tua adik-adik juga, kiranya Engkau pertambahkan rezeki mereka untuk memberikan kesehatan untuk mereka Tuhan. Dan Tuhan, berkati gereja kami ini Tuhan, berkati jemaat pelayan-pelayan ini juga Tuhan Yesus. Engkau berkati terus berikan kesehatan buat mereka Tuhan. Dan terus berikan hidup untuk mereka. Tuhan Yesus yang begitu baik, Engkau berkati negara kami Tuhan, pulihkan negara kami. Dan jika ada yang terpapar karena COVID, Tuhan Yesus berkati mereka, kuatkan mereka supaya mereka bisa menjalani kesembuhannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih mungkin ini saja doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari penyakit jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan ditutup dulu ya adik-adik, kita masih ada aktivitas untuk minggu ini. Untuk Abang David dipersilakan untuk aktivitas minggu ini. Waktunya aktivitas. Yeay! Nah adik-adik, Abang David ingin menjelaskan aktivitas pada minggu ini. Oke? Abang David ingin menjelaskan aktivitas dari anak kecil dulu. Dari anak kelas kecil. Nah, aktivitas anak kecil seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik hanya cukup untuk menggunting gambar yang ada di sini, tangan, gambar orang ini, dan gambar ayat Amsal 10 ayat 28a. Oke adik-adik. Nah, adik-adik mengguntingnya, lalu adik-adik menempelnya. Nah, gimana sih Bang caranya dan gimana hasilnya? Nah, hasilnya seperti ini adik-adik nih. Jeng 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 jeng. Wow, bagus sekali kan? Nah, bagus sekali kan? Nah, seperti ini adik-adik jadinya nih bolak-baliknya. Nah, pasti adik-adik pasti bisa. Oh ya, jangan lupa adik-adik untuk mengguntingnya, jangan lupa untuk minta bantuan mama papanya. Oke adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik untuk menghiasnya atau mewarnainya. Oke? Nah, untuk adik-adik kelas besar, aktivitasnya seperti ini. Teka-teki silang. Jadi adik-adik hanya membaca 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Nah, adik-adik baca ayatnya dan adik-adik jangan lupa untuk mendengarkan khotbahnya Bang Noval secara teliti agar bisa menjawab pertanyaan mendatar dan menurun. Nah, seperti ini adik-adik ya. Oh ya, kita akan melihat aktivitas pada minggu kemarin seperti ini. Selamat sekolah minggu, saudara saya Kevin Oliver suatu bangsa. Saya mau pantun. Yang pertama, makan pepaya sama si maman orang percaya rajin baca firman Tuhan yang
Yang kedua, sekarang beli obat, mulai sekarang harus bertobat. Yang ketiga, beli pepaya, beli obat, orang percaya harus bertobat. Yang keempat, beli sagu sama randi di bank mandiri, dengerin lagu rohani untuk mandiri. 5. Buat apa beli pepaya kalau tidak naik beak si Maman? Buat apa ngaku percaya kalau tidak baca firman? Yang keenam, Nabi Elia gurunya Elisa. Mari ke yang mulia nggak usah gelisah. Yang ketujuh, Nabi Elia mengalami saat jangan gelisah jika sudah baca firman. Yang ke-8, buat apa naik baca Maman kalau tidak beli rambutan? Buat apa membaca firman kalau tidak disertai pembukaan? Yang ke-9, dari Bekasi ke Kediri, mari kita koleksi diri sendiri. Terima kasih kakak sekolah minggu. Bye. Shalom. Shalom, kakak, abang, dan sekolah minggu. Saya akan membacakan pantun. Angsa putih mandi di kali, setelah mandi terbanglah tinggi. Jadi anak yang baik hati, suka menolong dan suka memberi. Terima kasih. Ke kota Semarang, tidak lupa memberi jus. Jika hati ingin tenang, berharaplah hanya kepada Yesus. Dan abang hari ini Zoki akan membacakan pantun Zoki. Itu hanyalah padi satu-satunya yang bisa menjadi sepiring nasi. Hanyalah dia satu-satunya yang harus kita imani. Terima kasih Bang. Halo kakak-kakak dan teman-teman. Saya punya pantun. Buah mangga, buah rambutan, burung nuri hinggap di pohon. Aku bangga jadi anak Tuhan, butuh Kristus jadi penolong. Terima kasih. Pohon mangga tumbuh di sawah, buahnya jatuh masuk ke sungai. Bila suka datang kepada Dia untuk menyembah hati, jiwa pasti tenang dan damai. Amin. Jalan-jalan ke kota Medan, singgah belanja di pasar Pringgan. Kalau hati ingin nyaman, percaya saja kepada Tuhan. Kakak guru sekolah minggu, apa kabar? Hari ini aku akan membuat pantun rohani. Pantun pertama, 1. Makan pepaya sama si Maman, orang percaya rajinlah baca Alkitab. 2. Ke Cikarang beli obat, mulai sekarang harus bertobat. 3. Beli pepaya, beli obat, orang percaya harus tobat. 4. Beli sagu sama rani di bank mandiri, dengerin lagu rohani untuk membangun diri. 5. Buat apa beli pepaya kalau tidak naik becak si Maman? Buat apa ngaku orang percaya kalau tidak membaca firman? 6. Nabi Elisa tapi kelima namaan, jangan gelisah jika sudah baca firman. 7. Nabi Elia gurunya Elisa, mari kerjakan yang mulia, nggak usah gelisah. 8. Buat apa naik becak si Maman kalau tidak dengan si Nani? Buat apa membaca firman Tuhan kalau tidak diimani? 9. Dari Bekasi ke Kediri, mari kita koreksi diri sendiri. Terima kasih kakak guru sekolah minggu. Selamat hari minggu. Nama kakak dan abang sekolah minggu, nama saya Stefania Regina Menalu. Saya akan membacakan pantun rohani. Makan pepaya sama si Maman, orang percaya rajin baca firman. Burung dara, burung terukur, dengan saudara harus akur. Ke Cikarang beli obat, mulai sekarang harus bertobat. Beli sagu sama rani di bank mandiri, dengan lagu rohani untuk membangunkan diri sendiri. Buat apa beli pepaya tidak naik beca si Maman? Buat apa ngaku orang percaya kalau tidak membaca firman? Nabi Elisa tabib part 5 naman, jangan gelisah jika saudara sudah baca firman. Neng Elisa gurunya Elisa, mari kerjakan yang mulia, gak usah gelisah. Buat apa naik beca si Maman kalau tidak dengan si Nani? Buat apa membaca firman Tuhan kalau tidak diiman? Dari Bekasi kok ke Kediri, mari kita toleransi diri sendiri. Terima kasih. Shalom. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Laksana Kariswatope. Saya akan pantun. Makan pepaya sama si Maman, orang percaya rajinlah baca Alkitab. Ke Cikarang beli obat, mulai sekarang harus bertobat. Yang ketiga, beli
beli pepaya, beli obat, orang percaya harus tobat. Yang keempat, beli sagu sama rani di Bank Mandiri, dengerin lagu rohani untuk membangun diri. Yang kelima, buat apa beli pepaya kalau tidak naik becak si Maman? Buat apa ngaku orang percaya kalau tidak membaca firman Tuhan? Yang keenam, Nabi Elisa tabib panglima namaan, jangan gelisah jika sudah baca firman Tuhan. Yang ketujuh, Nabi Elia gurunya Elisa, mari kerjakan yang mulia, nggak usah gelisah. Yang ke-8, buat apa naik becak si Maman kalau tidak dengar si Nani? Buat apa membaca firman Tuhan kalau tidak diimani? Yang ke-9, dari Bekasi ke Kediri, mari kita koreksi diri sendiri. Terima kasih kakak guru sekolah minggu. Shalom. Hai Kak, saya Fani. Saya akan membacakan pantun 1, 2 anak kuda, 3, 4 di kandangnya. Kalau aku rajin berdoa, Tuhan pasti menjawabnya. Terima kasih Kak Abang. Sekolah minggu, saya akan membacakan pantun sekolah minggu. Pagi hari hujannya deras, saat siang hari hujannya berhenti. Sejak kecil suka bekerja keras, di masa depan nanti banyak rezeki. Terima kasih. Halo kakak-kakak, teman-teman. Selamat hari Minggu. Ini pantunku. Bos mangka enak tenan. Buah kurma di jus enak rasanya. Saya senang jadi anak Tuhan, karena Dia juru selamatku. Terima kasih. Shalom Abang dan Kakak. Hari ini saya akan membawakan pantun untuk sekolah minggu. Jalan-jalan ke kota Medan, sehingga belanja di pasar Ringgan. Kalau hati ingin nyaman, percaya saja kepada Tuhan. Terima kasih. Hai kakak sekolah minggu dan abang-abang sekolah minggu. Hari ini saya akan membacakan pantun dari sekolah minggu. Yang pertama, bunga di taman indah mekar-mekar, karena ada yang memeliharanya. Akulah pokok anggur yang benar, dan bapakkulah pengusahanya. Kakek berjalan memakai tongkat. Tongkatnya terbuat dari rotan. Ampun, ya kamu. Perbuatlah seperti untuk Tuhan. Terima kasih kakak sekolah minggu dan abang sekolah minggu.
Nah, adik-adik ingin aktivitasnya seperti ini atau adik-adik mau melihat aktivitas adik-adik berada di YouTube, channel YouTube Ibadah Sekolah Minggu Katanya Priuk. Nah, adik-adik jangan lupa untuk ngirim ke abang-abang Sekolah Minggu atau bisa ke WA grup Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Nah, abang juga ingin mengasih tahu pengumuman untuk adik-adik bahwa 2 minggu lagi pada tanggal 29 Agustus akan ada live Zoom ibadah. Nah, adik-adik jangan lupa untuk mempersiapkan diri dan jangan telat. Oke adik-adik. Nah, dan abang ingin kasih tahu juga, tidak lupa abang kasih tahu kalau adik-adik tetap memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan. Sekian ibadah pada minggu ini. Dadah.